Salam kerahiman. Hari ini 4 Maret, kita akan baca dari dua nomor 8:11 dan 8:25. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. 8:11. Ketika aku memasuki kamar pengasinganku, aku mendengar kata-kata ini. Pada jam kematiannya, setiap orang yang mendaras koronka akan aku bela seperti kemuliaanku sendiri. Atau kalau ada orang lain yang mendaras koronka bagi orang yang sedang menghadapi ajal, ia ini akan mendapatkan indulgensi yang sama. Kalau koronka ini didaras di dekat pembaringan orang yang sedang menghadapi ajal, murka Allah akan dipadamkan, dan kerahiman yang tak terselami akan meliputi jiwanya. Dan lubuk kerahimanku yang mesra akan tergerak karena sengsara putraku yang memilukan. Oh, kalau saja setiap orang menyadari betapa besarnya kerahiman Tuhan dan betapa banyaknya kita semua membutuhkan kerahiman itu, khususnya pada saat-saat yang genting itu. 8:25. Oh hari yang cerah dan cemerlang, saat segala impianku akan menjadi kenyataan. Oh hari yang begitu dirindukan orang, hari terakhir hidupku. Dengan penuh sukacita aku menatap ke depan, ke coretan terakhir yang akan digoreskan oleh seniman ilahi pada jiwaku, yang akan memberi jiwaku suatu keindahan yang unik yang akan membedakan aku dari keindahan semua jiwa yang lain. Oh hari yang agung, saat kasih ilahi akan menetap di dalam diriku. Pada hari itu, untuk pertama kalinya aku akan melakukan di hadapan surga dan bumi nyanyian kerahiman Tuhan yang tak terselami. Inilah karya dan misiku yang ditentukan Tuhan bagiku sejak awal dunia. Agar supaya nyanyian jiwaku itu dapat menyenangkan Tritunggal yang Maha Kudus, oh Roh Allah, arahkan dan bentuklah sendiri jiwaku. Aku mempersenjatai diriku dengan kesabaran dan menantikan kedatangan-Mu ya Allah yang Maha Rahim. Dan berhubung dengan penderitaan yang pedih serta ketakutan yang mengerikan, pada saat ini lebih dari kapanpun, aku berharap akan samudera kerahiman-Mu. Dan aku mengingatkan Engkau ya Yesus yang Maha Rahim, Juru Selamat yang manis, akan semua yang telah Engkau janjikan kepadaku. 8:11. Pada jam kematiannya. Jadi di sana dikatakan ketika aku memasuki kamar pengasinganku. Ternyata yang dimaksud kamar pengasingan itu adalah kamarnya dia di rumah sakit. Dikatakan oleh Yesus ya, pada jam kematiannya, setiap orang yang mendaras koronka akan aku bela seperti kemuliaanku sendiri. Ini yang dijanjikan oleh Yesus sendiri. Setiap orang pada jam kematiannya, kita semua suatu hari akan mati, cepat atau lambat. Tapi Yesus katakan di sini pada jam kematiannya, setiap orang yang mendaras koronka akan aku bela sebagai kemuliaanku sendiri. Artinya orang itu dalam kondisi sekarat ya, pada jam kematiannya, jadi udah menjelang ajal, betul-betul menjelang ajal. Dan dia berdoa koronka. Orang yang bisa berdoa koronka pada saat menjelang ajal, pertama pasti dia tahu tentang doa koronka. Dia sering mengulang-ulang doa koronka tersebut. Ada seorang ibu yang pernah sharing sama saya, dia bilang, saya nggak hafal doa koronka, boleh nggak pakai teks? Oh ya, boleh saja. Tapi kalau itu diulang-ulang terus setiap hari, pasti suatu hari akan ingat, akan hafal. Nah, pada saat menjelang ajal, pada jam kematiannya, Yesus bilang kalau berdoa koronka, maka Yesus akan membela orang itu, jiwa itu sebagai kemuliaanku sendiri.
orang ini sudah terbiasa berdoa koronka, sudah fokusnya kepada Tuhan, maka pada jam kematiannya yang dia lakukan adalah dengan doa koronka. Ada seorang ibu ya dalam satu komunitas waktu itu, saya tahu dia dari sejak dia sehat sampai dia meninggal. Dia sehat, ikut aktivitas seperti biasa, mengikuti pertemuan-pertemuan, mulai sakit terus ya, makin lama makin parah sakitnya ya. Waktu dia sakit awalnya dia masih bisa berdoa koronka, masih bisa ikut dalam doa koronka demi sengsara Yesus yang pedih ya. Nah, beberapa bulan kemudian waktu datang lagi ke rumahnya, dia udah nggak bisa berdoa koronka, sudah nggak keluar suaranya. Dia menderita kanker, dia nggak bisa keluar, tapi dia masih bisa mendengar. Sehingga pada waktu kita berdoa koronka, dia tetap dengan butir-butir rosario, dia tetap menghitung butir demi butir sampai doa koronka selesai. Beberapa lama kemudian, waktu datang dia udah nggak bisa. Dia cuma bisa pegang, tapi dia udah nggak bisa ikut berdoa koronka. Dia matanya juga sudah mendelik ya, dia udah nggak bisa, tapi dia tetap mendengarkan, Beberapa bulan kemudian kondisinya makin parah lagi sampai udah nggak bisa ada interaksi lagi. Itu berlangsung selama kurang lebih 1 tahun ya. Sampai hari terakhir, saat-saat dia terakhir dia pergi ke rumah sakit, dia tetap masih genggam koronka tersebut. Tapi saya yakin 100%, karena selama 1 tahun dia terus setiap hari berdoa koronka, walaupun dia sudah tidak bisa berkata-kata melalui mulutnya, tapi saya yakin 100% dalam hatinya dia terus berdoa koronka. Nah, ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Pada jam kematiannya kalau dia berdoa koronka, maka aku akan bela dia sebagai kemuliaanku sendiri. Doa koronka itu sangat penting pada jam kematiannya, pada sakratul mautnya. Seperti yang kemarin saya cerita ya, orang kalau sudah mau menjelang ajal, apa sih yang dipikirkan, yang dilihat? Pasti ingat dosanya. Aduh, dosa saya besar, saya egois, saya jahatin orang, saya bikin orang lain susah, saya berdosa, saya terus fokusnya ya. Ada ketakutan itu, ada kekhawatiran itu. Tapi dengan doa koronka kita tahu. Pertama, doa koronka adalah doa yang diajarkan oleh Yesus dan Yesus minta berdoa koronka. Karena aku akan datang membela engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam doa koronka kita jelas-jelas tahu doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa yang kekal, dia berdoa kepada Allah. Enggak fokus kepada dosanya, enggak fokus kepada kejahatannya waktu dia di dunia, tapi dia fokus kepada Allah yang Maha Rahim. Bapa yang kekal, ku persembahkan tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Lihat ya, kalau orang berdoa koronka menjelang ajal, yang jadi fokus bukan dosa, tapi dia mau mengimani kerahiman Tuhan tersebut. Dia tahu Yesus sudah berkorban. Yesus membela dia, bahkan wafat di kayu salib untuk membela dia supaya dia mengalami kerahiman Tuhan. Itu yang berlaku dalam doa koronka. Jadi wajar ya ada ketakutan dalam sakratul maut. Tapi kalau dia kenal doa koronka, kalau dia kenal kerahiman Tuhan, kalau dia berdoa doa koronka, maka fokusnya bukan pada dosa, tapi pada kerahiman Tuhan, pada kebaikan Tuhan, pada kemurahan Tuhan. Maka dengan iman seperti itu, dia berani datang pada Tuhan, bertobat, minta ampun pada Tuhan, dan yakin 100% Yesus akan membela dia sebagai kemuliaannya. Jadi bukan sesuatu kematian yang menakutkan, tapi ini adalah langkah awal untuk dia masuk ke kehidupan kekal. Jadi mari kita rajin-rajin mengajarkan, mewartakan, menceritakan, mengajar orang untuk berdoa koronka. Karena itulah satu-satunya bekal dia menjelang ajal. Harta, kekuasaan, nggak bisa.
Ini sudah dibuktikan dalam masa pandemi ini. Begitu banyak orang yang terkenal, orang yang hebat, orang yang kaya, bahkan yang masih muda, yang sehat. Itu nggak bisa menolong dia untuk bertahan. Akhirnya dia harus meninggal. Hari ini kita dikasih tahu bahwa doa koronka adalah senjata yang diberikan oleh Tuhan untuk kita dalam masa menjelang ajal tersebut. Fokus pada kerahiman Tuhan, maka kita pun menengok, mengunjungi, berdoa untuk orang-orang yang sedang sekarat supaya mereka mengenal kerahiman Tuhan. Jangan putus asa seperti seorang pendosa yang Bapak Ibu pernah dengar juga ceritanya kan ya? Dia sudah menjelang ajal tapi dia yakin Tuhan gak akan ampuni dia, jadi dia juga gak mau minta ampun. Ceritanya seperti itu ya. Tapi dengan hari ini kita tahu Tuhan memberikan doa koronka sebagai senjata terakhir untuk kita. Dan selanjutnya lagi, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Kalau kita doa lagi tadi ya, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Kita berdosa, kita putus hubungan sama Tuhan. Tapi melalui pengorbanan Yesus, melalui Yesus yang dipersembahkan menjadi suatu pendamaian. Relasi kita dengan Allah nyambung lagi. Kita didamaikan dengan Allah. Karena kita semua tahu, Yesus datang ke dunia, Yesus datang dan hidup di bumi ini untuk menjadikan semuanya mulia. Baik yang di bumi maupun di surga. Sehingga dikatakan, aku akan membela dia demi kemuliaanku sendiri. Kalau orang-orang lain mendaras koronka dekat orang yang sedang menghadapi ajal. Mungkin dia bisa berdoa koronka, tapi pada saat dia menghadapi ajal, dia sudah nggak mampu lagi berdoa koronka. Seperti yang saya ceritakan teman saya tadi ya, dari mulai bisa berdoa, bisa mengikuti, bahkan akhirnya dia udah nggak bisa berdoa. Nah, pada saat itu, walaupun kita tahu dia bisa berdoa dalam batin, tapi alangkah baiknya kalau kita juga berdoa koronka di samping pembaringan orang yang sedang sekarat tersebut. Dan kita berdoa pada Tuhan supaya Tuhan memberi indulgensi pada si sakit tersebut. Di sini Tuhan janji dia akan memberikan indulgensi yang sama seperti yang kita minta untuk si sakit. Sebagai doa kita itu adalah sebagai hadiah untuk si sakit sebelum dia meninggal dan masuk surga. Itu yang paling diperlukan, yang paling dipentingkan oleh si sakit yang sedang sekarat. Doa supaya dia bisa segera masuk ke surga. Ini yang paling diharapkan oleh si sakit. Tapi pada saat yang sama kita harus tahu ini yang paling ditakuti oleh si setan. Oleh sebab itu, kita memang harus terus berjaga-jaga, harus hidup dalam doa supaya kita kuat, supaya kita menang. Dikatakan lebih lanjut oleh Tuhan ya, kalau koronka ini didaras di dekat pembaringan orang yang sedang menghadapi ajal, murka Allah diredakan dan kerahiman yang tidak terselami meliputi jiwanya. Bapak Ibu kalau baca diary Faustina juga tahu, Yesus pernah minta pada Suster Faustina untuk berdoa koronka untuk orang yang sedang sekarat. Waktu Suster Faustina datang, dia melihat memang ada banyak bayangan hitam sedang menunggu jiwa dari si sakit ini. Begitu dia meninggal, jiwa itu dia mau tangkap. Tapi dengan berdoa koronka, si bayangan hitam, si kuasa jahat itu gerah, nggak happy, marah, teriak-teriak, tapi tetap dia kalah oleh kuasa Tuhan, oleh doa koronka tersebut. Sehingga akhirnya dia lari dengan menjerit ketakutan. Dan orang yang sedang sekarat tersebut akhirnya meninggal dalam damai karena dia sudah didamaikan dengan Allah.
karena murka Allah sudah reda. Dan lubuk kerahimanku yang mesra akan tergerak karena sengsara putraku yang memilukan. Itu yang disebutkan ya dalam doa Koronka, demi sengsara Yesus yang pedih. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Di sini dikatakan, kerahimanku yang mesra akan tergerak karena sengsaraku yang memilukan. Itulah ungkapan dari misteri kerahiman Tuhan. Kenapa Allah baik kepada manusia yang berdosa? Karena Allah melihat putranya yang dikasihinya mau rela berkorban mati untuk membela manusia yang berdosa. Kita lihat posisi orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit selalu kita berdoa supaya dia disembuhkan, supaya dia diberi umur panjang, supaya dia sehat lagi. Itu keinginan jasmani kita, keinginan duniawi kita, karena kita nggak mau kehilangan dengan orang yang kita kasihi. Padahal kita hari ini belajar dari Suster Faustina, dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kematian itu adalah saat yang terindah sebetulnya. Saat kita bertemu dengan Tuhan, saat kita atau si sakit sudah tidak usah menderita sakit lagi, udah nggak usah merasakan kesusahan hidup di dunia lagi, tapi bisa menikmati hidup yang kekal. Oleh sebab itu, mari kita rubah persepsi orang-orang bahwa Koronka itu bukan pencabut nyawa, karena memang pernah ada seorang ibu ya, dia minta Haryanto untuk doa Koronka untuk ibunya yang sedang sakit di rumah sakit. Tapi dia pesan, Pak, jangan doa Koronka ya Pak, doa Rosario aja. Haryanto tanya, kenapa? Ya, karena kalau doa Koronka kan nanti dia mati. Saya mau mama saya jangan mati sekarang, nanti aja matinya. Jadi doa Rosario aja. Nah ini kan salah persepsi. Doa Rosario atau doa Koronka itu bukan doa pencabut nyawa. Tapi hari ini kita tahu doa Koronka adalah doa yang diberikan oleh Yesus sebagai senjata kita untuk dalam jam-jam kematiannya supaya murka Allah reda. Supaya Yesus datang membela kita sebagai kemuliaannya. Supaya kita diselamatkan. Supaya kita bisa masuk ke kehidupan kekal yang jauh lebih indah. Jadi Koronka bukan pencabut nyawa tapi penyelamat jiwa. Jiwa kita selamat. Setiap kita akan meninggal. Tuhan menyiapkan kita supaya sakratul maut tidak menakutkan. Meringankan kematian dan kita mengalami kematian yang indah. Seorang Romo pernah bilang sama saya, coba Esther lihat wajah daripada orang yang meninggal tersebut. Lihat, damai, tenang, berarti dia siap. Ada lagi orang yang juga meninggal dengan wajah yang keras. Beda ya. Nah, kita perlu berdoa buat mereka-mereka supaya dia juga bisa punya jalan yang lancar pulang ke rumah Tuhan. Dan satu hal, murka Allah menjadi reda, kita dibela oleh Yesus demi kemuliaannya sendiri, maka dengan doa Koronka melindungi jiwa dari api neraka. Dan di situ Suster Faustina bilang, kalau saja setiap orang menyadari betapa besarnya kerahiman Tuhan dan betapa banyaknya kita semua membutuhkan kerahiman itu, khususnya pada saat-saat genting ini. Sekarang masa pandemi, begitu banyak orang yang meninggal mendadak. Apakah dengan persiapan atau dengan tidak ada persiapan? Dia lagi jalan-jalan ke Bali. Tiba-tiba meninggal di Bali. Pasti nggak lagi siap untuk meninggal. Dia jalan-jalan ke Bali. Pulang dari Bali, dia sakit dan meninggal. Nah,
banyak hal terjadi seperti ini. Lihat apa yang dikatakan oleh Suster Faustina. Kalau saja setiap manusia menyadari betapa besar kerahiman Tuhan dan betapa banyaknya kita semua membutuhkan kerahiman itu, maka mari kita yang masih sehat perbanyak berdoa koronka untuk mereka yang membutuhkan. Berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk banyak orang, terutama orang-orang yang sakit atau meninggal karena pandemi corona yang mungkin mereka tidak siap. Beda dengan orang yang sakit ya. Dia sakit, masuk rumah sakit, misalnya harus cuci darah. Proses dia pelan-pelan bisa menerima keadaannya dan kalau suatu hari meninggal dia udah siap. Tapi beda dengan yang kena corona, yang kena COVID-19. Satu hari sebelum meninggal dia bilang, saya masih mau hidup. Saya akan berjuang, saya mau hidup. Tapi besoknya meninggal. Nah, pertanyaannya adalah mereka siap atau enggak? Mari kita perbanyak doa koronka untuk mereka. Lanjut ya. Hari yang begitu dirindukan orang. Hari terakhir hidupku. Buat Suster Faustina, hari terakhir hidupnya adalah hari yang sangat dirindukan. Karena bukan meninggal selesai, tapi dia tahu melalui proses meninggal dia akan bersatu dengan Tuhan. Dengan penuh sukacita aku menatap ke depan. Pada hari itu untuk pertama kalinya aku akan melakukan di hadapan surga dan bumi nyanyian kerahiman Tuhan yang tidak terselami. Aku mempersenjatai diriku dengan kesabaran dan menantikan kedatangan-Mu ya Allah. Dan berhubungan dengan penderitaan yang pedih serta ketakutan yang mengerikan, pada saat ini lebih dari kapanpun, aku berharap akan samudra kerahiman-Mu. Ini suatu sharing, suatu contoh, suatu hal yang diberikan oleh Santa Faustina kepada kita semua para devosan kerahiman. Pada saat kita menghadapi hal-hal seperti itu, maka yang dimohon pada Tuhan adalah kesabaran. Minta kesabaran dari Tuhan dan juga untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dari apapun yang mengerikan, yang mengkhawatirkan, minta kerahiman Tuhan. Berharap akan samudra kerahimannya. Minta pada Tuhan. Kita refleksi dalam hidup kita masing-masing. Setiap keluarga pasti punya permasalahan. Setiap pribadi juga pasti punya sesuatu. Mari hari ini kita bersama-sama belajar dari Suster Faustina untuk melihat ke depan dengan sudut pandang lain, bukan suatu ketakutan, tapi sesuatu yang dipersiapkan. Mungkin meninggal masih 10 tahun lagi, masih 20 tahun lagi, tapi mari kita persiapkan hari-hari kita untuk sesuatu hal yang baik yang memang Tuhan kehendaki. Melaksanakan perintah Tuhan. Bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempersembahkan segala hal pada Tuhan. Dan terus-menerus berharap akan kerahiman Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Saya ingatkan lagi, jangan lupa banyak berdoa koronka buat mereka yang membutuhkan doa-doa tersebut pada masa seperti sekarang ini. Nggak ada yang sia-sia. Dan Tuhan pasti akan senang apa yang kita lakukan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman
menyadari, tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa Engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa Engkau tidak menghukumnya? Ternyata Engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari, tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.